Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Holida, NIM E2019-1127. Di sini saya akan mereview 5 materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya dari video teman saya dan tentunya dari video Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Nah, apa saja 5 materi itu? Yang pertama, perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua, uang dan fungsinya. Yang ketiga, kebijakan moneter. Yang keempat, peran dan fungsi bank. Yang kelima, OJK. Yang pertama, kita akan membahas tentang perhitungan pendapatan nasional. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Adapun konsep pendapatan nasional terdiri dari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan pendapatan yang siap dibelanjakan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional ada apa saja sih? Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara dan mengetahui kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Selanjutnya kita membahas pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Selanjutnya, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam terdiri dari ghanimah, sodaqoh, infak, zakat, usur, jizyah, kharaj, pajak, tambang dan harta karun, dan wakaf. Selanjutnya, materi kedua yaitu uang dan fungsinya. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat ukur dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya yaitu uang logam dan uang kertas. Selanjutnya jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan, uang kartal dan uang giral. Lalu jenis uang menurut nilainya yaitu uang penuh dan uang tanda. Lanjut kita ke fungsi uang. Fungsi asli uang dan fungsi uang menurut ekonomi Islam itu yang pertama sebagai alat ukur, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Adapun fungsi turunan uang yang pertama alat pembayaran transaksi yang sah, yang kedua alat pembayaran hutang, yang ketiga alat penimbun kekayaan, yang keempat alat pemindah kekayaan, yang kelima alat pendorong kegiatan ekonomi. Lanjut kita ke materi yang ketiga yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Adapun jenis-jenis kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Tujuan kebijakan moneter antara lain yaitu menjaga kestabilan harga, menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan distribusi likuiditas yang optimal. Adapun instrumen kebijakan moneter, kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan dengan moral, penyesuaian tingkat suku bunga. Ada beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama iktisaduna, yang kedua mainstream. Instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama nisbatul ihtiyati, yang kedua iqna al-ma'wi, yang ketiga nisbatul ikhraj, yang keempat i'adatu sanadat, yang kelima al-istimar al-hukumi, yang keenam as-suku wal-islamiyah, yang ketujuh islamik suku, yang kedelapan adatut tasdik. Materi keempat yaitu peran dan fungsi bank. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Adapun tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah antara lain yang pertama yaitu penyediaan kredit terhadap pemerintah, yang kedua mengatur kas pemerintah, dan lain-lain.
Adapun tugas bank sentral dalam perbankan antara lain yaitu menentukan suku bunga sebagai banker, melakukan pengembangan kredit yang sehat, melakukan pembinaan sebuah bank yang ada, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas tentang kewenangan bank sentral, yaitu yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter, yang kedua menentukan target moneter, dan yang ketiga melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Lanjut kita ke materi kelima yaitu OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Asas-asas OJK yaitu asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, atas integritas, atas akuntabilitas. Dan tugas OJK yaitu untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik dari sektor perbankan maupun non-perbankan. Selanjutnya kita ke berikut beberapa wewenang OJK, antara lain menentukan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Nah, segitu saja review 5 materi dari saya sebagai tugas UAS Ekonomi Makro Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.